Rema hari ini, Kisah Para Rasul 4 ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Dalam perjamuan makan resmi atau pesta seringkali dihidangkan anggur oleh tuan rumah. Bila diminum terlalu banyak, kita pun bisa mabuk. Satu hal yang menarik, ada kesamaan antara kepenuhan Roh Kudus dan mabuk anggur, yaitu sama-sama dipengaruhi atau dikuasai. Perbedaannya adalah orang yang penuh Roh Kudus pasti menunjukkan buah roh, salah satunya adalah penguasaan diri. Sedangkan orang yang mabuk anggur justru kehilangan penguasaan diri. Kepenuhan Roh Kudus adalah suatu kondisi ketika Roh Kudus berdaulat dan menguasai seluruh hidup manusia. Allah yang berkuasa dalam setiap aspek kehidupan kita. Apa yang kita rasakan, pikirkan, dan inginkan adalah kepentingan Allah. Tidak ada lagi tentang kita, tetapi semua adalah tentang Allah. Seperti ketika Petrus dan Yohanes mendapatkan ancaman dari imam besar dan pemimpin-pemimpin Yahudi, para rasul berdoa bersama-sama dengan mereka dan Tuhan mencurahkan Roh Kudus sampai mereka semua kepenuhan Roh Kudus. Perubahan besar pun terjadi atas mereka, yang tadinya gentar, takut, dan lebih suka memelihara keamanan pribadi mereka sendiri daripada memikirkan rencana Allah. Setelah Roh Kudus turun, mereka jadi berani bersaksi dan tidak lagi hidup bagi diri sendiri tetapi bagi Kristus. Kepenuhan Roh Kudus bukan hanya untuk rasul atau nabi, tetapi setiap manusia diciptakan dengan kapasitas untuk menerima kepenuhan Roh Kudus. Syaratnya, belajar taat sepenuhnya pada perkataan Tuhan, hidup senantiasa dalam kekudusan dan pertobatan. Pakailah juga hidup kita untuk melayani Tuhan. Makin banyak kita mengalami kepenuhan Roh Kudus, maka semakin nyata manifestasi kuasa Allah dalam dan melalui kita. Ketika kita dipenuhi Roh Kudus, sesungguhnya kita tengah menerima impartasi Roh Allah atau elemen surgawi. Segala yang sakit atau tidak berfungsi, baik jasmani maupun rohani, diperbarui oleh karya Roh Kudus yang memenuhi hidup kita. Roh kita akan makin bertumbuh, makin lama makin penuh dengan kuasa Allah. Saat itulah mukjizat kesembuhan besar akan bermanifestasi dalam hidup kita. Apakah Anda pernah mengalami kepenuhan Roh Kudus? Apa yang Anda rasakan? Apa manifestasi dari kepenuhan Roh Kudus yang sudah Anda alami dalam hidup Anda? Apa yang harus Anda lakukan supaya hidup Anda senantiasa dipenuhi dengan Roh Kudus? Tuhan Yesus, ampunilah kami bila dalam keseharian kami masih saja melakukan kesalahan, walaupun kami ingin senantiasa hidup kudus dan selalu berjalan dalam tuntunan-Mu. Roh Kudus penuhi kami, berkuasalah sepenuhnya dalam hidup kami. Peganglah kendali atas pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, agar selaras dengan rencana dan kehendak-Mu atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kepenuhan Roh Kudus agar manifestasi karya Allah atas kesembuhan ilahi semakin nyata dalam dan melalui hidup kita.